105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yeay, selamat sore Selamat Muda. sore. Kali ini live from-nya ditemenin sama Rain and also special guest star kita. Yes, dan ada Jack. Gak yang spesial-spesial amat, tapi sebenarnya karena telurnya satu gue. Tapi lu tetap spesial kok Jackie Kun. Oh. Gimana nih Friday lu perjalanan ke sini? Ini kan Saturday. Kok Friday? Oh iya, Saturday, maaf. Agak loading ketinggalan satu. Gue perjalanan ke sini jujur emang lumayan padat kan, emang Bandung ya, gue udah expect gitu loh. Kalau setiap hari Sabtu kan Bandung, apalagi kan kita sekarang lagi di tengah kota Bandung banget. Jujur. Udah pasti akan jadi pusatnya kemacetan. Yes, Emang ini lu gimana pusat. sih Ren perjalanannya? Wah, setengah perjalanan gue jalan kaki soalnya Jack. Jadi emang Rain tadi mungkin agak kejebak macet ya Insa Muda, tapi demi kamu Insa Muda doi jalan kurang lebih menempuh 57 km tadi ya. Agak yang penting gue gak kejebak ketidakpastian Jack. Canggih. Ya pokoknya Insa Muda makanya pantengin terus aja kita sampai jam 6 sore nanti ya Rain ya. Yes. Karena kita bakal main kamu dan kita juga akan siaran nanti kita baru kita spill abis ini kali ya tempatnya di mana. Makanya tungguin aja karena ini tempatnya benar-benar menurut gue tourism banget dan aduh ini ikoniknya Bandung banget lah Jack. Parah. Karena kita literally di senternya Bandung, dekat 0 km Bandung Insa Muda. Makanya pantengin terus aja 105,9 FM Ardan Radio dan pasti di live from A place where to go. 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes. Masih demenin kita nih live from-nya. Yoi. Ini semakin sore juga cuacanya semakin syahdu dan sepoi-sepoi. I love this weather so much nih Jack. Yoi. Karena ini adalah sore-sore yang menurut gue pas banget buat kita sambil mantengin jalanan kota Bandung nih. Dengan suasananya yang adem, asri. Cuma udah mulai agak gelap ya, gue takut hujan, jujur banget gue takut hujan. Karena tadi sebelum musiknya gue nyuci mobil ya. Waduh, Terus kayak ayo kita taruhan apakah hari ini akan hujan atau tidak. tapi biasanya kalau lu nyuci mobil itu mengundang Nah Jack. itu, tapi menurut aplikasi weather, katanya jam 4 sampai jam 5 aja hujannya. Jadi kan harusnya beres live room udah gak hujan nih, jadi gak terlalu kebasahan lah mobil gue. Tapi lah kalau misalkan kamu Insa Muda, kamu lagi di jalan terus mumpung sebelum hujan nih, jadi mending berangkatnya dari sekarang ya. Betul, apalagi kalau kamu mau merapat ke kita juga boleh banget. Ini banyak banget tempat-tempat yang ikonik-ikonik. Terus juga kamu bisa menikmati sorenya di tempat terbaik bersama kita. Ini salah satu tempat paling estetik yang ada di kota Bandung, salah satu daerah paling estetik juga di kota Bandung. Setuju. Karena gue yakin banget kalau lo mungkin bukan orang Bandung asli, yang lo dengerin ini lagi di jalan baru nyampe Bandung, masih di Cipasir misalkan gitu ya. Dan lu pasti ini salah satu destinasi yang pasti lu datangin banget. Betul. Emang kita lagi ada di mana sih Jack? Kita lagi ada di Kimaya Braga Bandung by Haris di Jalan Braga nomor 8 Kota Bandung. Ini tempat yang ikonik banget. Kamu kalau jalan-jalan ke sini, ini kamu bisa merasakan juga Bandung Tempo dulu. Yoi, karena kalau nggak salah itu dari tahun 80-an. Hotel ini tuh. Hotel itu udah dibangun dari tahun 80-an dan sampai sekarang masih dipergunakan sebagai hotel juga. Betul, dan ini tuh bisa dibilang OG banget dan gak cuma tempat nginep aja, tapi kamu juga bisa nih nikmatin makanan-makanan enaknya. Betul. Terus juga fasilitasnya nanti bakal kita spill pokoknya semuanya ya Jack. Asli. Dan ini juga kalau misalkan lo datang ke Braga, ini tempatnya adalah di seberang The Majestic. Betul. Salah satu studio legend juga. Yes. Dan ini wah kita banyak banget lah, pokoknya ini tempat dulu dekat-dekat sini ada Bacang Braga gitu juga. Pokoknya ini salah satu tempat yang kalau lu nginep di Bandung ini udah paling strategis sudah. Jujur. Kota Bandung apalagi banget, kalau lu pengen wisata tentang historical places di Bandung, ini bisa lu belok dikit ada Museum Asia Afrika. Betul. Lo korek-korek sendiri sejarah Bandung dulu bagaimana ya. Iya, dan bahkan lu gak perlu masuk Museum Asia Afrika, lu di hotelnya aja itu udah menjadi sebuah historical gitu. Yes, betul, setuju. Pokoknya mending kalian kesini aja. Betul. Karena kita bisa malam mingguan bareng. Dan masih ada 2 jam lagi nih. 3 jam sih sebenarnya. 3 jam. Karena kan kita masih jam 3 sampai jam 6 sore nanti, pokoknya Insa Muda. Hanya lo langsung aja datengin kita di Jalan Braga nomor 8, tepatnya di Kimaya Braga Bandung by Haris. 102,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes, masih bareng sama Jack. And also Rachel. And live from A place where you to go. Sebenarnya kayak lagi study tour ya. Tapi nih Jack, emang benernya Braga tuh selalu punya cerita. Apalagi nih sore-sore gini ditemenin hujan tuh rasanya makin syahdu. Jujur, Bandung ketika hujan atau seberes hujan tuh emang estetik.
Tapi jujur ini hujannya kegedean. Kalian Lebih gede dari gua masalahnya di hujannya nih. Hujan-hujanan kali ya gitu ya. Jadi nanti kita kayak Dilan aja kayak kalau hujannya sebegini gak keluar dah sama Milea kayaknya iya enggak. Reschedule dia pernah. Iya kayak. Sayang kayaknya Milea gimana kalau kita malam minggunya nanti aja. Tapi kamu udah bilang sama orang-orang Kuba. Apa tuh? Tapi takut sunburn. Aduh. Tapi nih anyway nih Jack. Ini tuh bulan Mei ini kan kita baru aja masuk ke minggu kedua. Which udah ketemu weekend lagi. Tahu nggak kalau minggu depan tuh kita long weekend lagi. Karena Mei ini dipenuhi dengan schedule libur-libur ya. Long weekend. Betul, gue juga setuju nih kalau soal libur-libur gini tujuannya emang untuk cari hiburan. Gue Betul. pengennya liburan tuh senang-senang, gue pengennya liburan tuh having fun. Cuma kan kalau kita kan emang kerja ya. Iya. Nah, tapi kalau kamu nih, Sabuda kalau kamu lagi weekend gini butuh liburan dan mungkin ini salah satu refreshing yang bisa gue share itu adalah nonton konser. Wih, nah tapi Sabuda, kamu yes. pernah gak ngerasain nonton konser tapi rasanya jauh banget dari panggung? Nah gimana ini sekarang tuh? nih ya, lo bayangin kalau misalkan lo bisa ngerasain musik dari jarak 0 meter. Lebih dekat, lebih intimate dan tanpa batas antara penonton dan juga musisi. Setelah suksesnya Super Music United Day 9 di Bandung, kolaborasi Super Music dan Hellprint resmi memperkenalkan Kecil Tapi Party Jilid 3. Sebuah experience musik yang jadi lebih, yang ini tuh jadi antitesis lah pokoknya ya. Dari panggung festival, lebih personal tapi tetap penuh energi. Dan ini nih Rain, lu harus tahu kalau ini tuh hadirnya di 3 kota yaitu Soreang, Kuningan dan juga Garut. Jadi di Kuningan bakal jadi destinasi kedua dengan menghadirkan Rebellion Rose, The Pups, Revenge the Fate, hingga 360. Selain itu ada juga local heroes nih ya, yang siap manasin suasana kayak Brain Bleed, Light Inside Black, Juru Ledak, dan juga ada Sound of Farokuma. Catat tanggalnya hari Minggu 10 Mei 2026 di Open Space Gallery Kuningan. Jangan sampai kamu lewatin Samuda, rasain vibe yang langsung lebih dekat, lebih personal dan juga lebih seru di Kecil Tapi Party Jilid 3. Info lebih lengkapnya kau bisa follow Instagram @hellprint_official. Super Musik, Kecil Tapi Party, ini rasanya super. Wih, banget besok ya Jack. Gas kali ya kita. Kuningan sih deket ya, jujur deket. Tapi ini long weekend juga pas banget buat kamu untuk cari alasan datang ke Bandung. Betul. Yang pastinya kamu juga harus healing tipis-tipis nih atau mungkin pengen staycation di hotel. Nah, ini nih tempat kita pas banget, mending kamu datang aja ke Kimaya Braga Bandung by Haris. Betul nih Samuda. Ini kalau kamu misalkan datang ke sini kan, ini udah tengah kota banget gitu ya. Dan kamu tuh gak perlu ngelakuin apa-apa tuh sendiri gitu. Betul. Dan apa yang bisa kamu lakuin di rumah yang biasanya sendirian tuh segala tuh bisa di-provide juga. Jadi kamu gak perlu capek nih Samuda. Betul. Nanti kamu di sini juga bisa nih, buat yang pengen staycation di sini, tapi pengen jalan-jalan ke daerah-daerah dekat, nggak usah diraguin. Diragain tuh gimana? Gue mau ngomong Braga tapi ragu jadi raga, nggak perlu diraguin. Kalau di Braga ini banyak banget, mau makan bisa, mau ngopi-ngopi bisa, betul. Mau foto-foto atau sekedar menikmati ini. Masalah ini salah satu tempat atau salah satu daerah di Kota Bandung yang jalan kaki itu enak banget pasti. Jujur, iya. Lu bayangin kalau misalkan pagi-pagi atau sore-sore, lu keluar dari hotel tuh udah langsung ngeliat bangunan-bangunan historical. Iya, tadi tuh gue habis jalan sore kali ya hitungannya. Betul, itu hitungannya jalan sore cuma agak semi-semi maraton ya kebetulan Mbak. Dari Sunia Raja sepanjang jalan Braga udah gue tamatin tuh, Jack. Jadi sebelum kamu yang sebutnya jalan-jalan di Braga, Rain udah jalan-jalan di Braga duluan? Gue udah lah, gue udah hatamin. Makanya ini gue kasih approval bahwa di Braga tuh enak banget buat jalan-jalan. Yoi, ini jadi salah satu juga posisi pokoknya yang paling enakan banget. Karena lu nyebrang udah coffee shop. Yes. Lu jalan ke kiri sedikit juga lu udah bisa belanja-belanja juga. Kalau pengen beli snack apa segala macam. Pokoknya semuanya ada di sini lah. Kulineran, tempat makan, tempat ngopi, tempat nginep. Udah pasti nginepnya di Kimaya Braga. Betul. Dan Jack, gue pengen bongkar-bongkar. Pokoknya fasilitasnya nanti kita tanya-tanya lah ya. Betul. Makanya lu pantengin terus aja Insa Muda 105,9 FM Arden Radio dan pasti di live from A Place for You to Go. 105.9 FM Ardan, lebih dari radio. Yes, masih ditemenin sama Rain Rachel Enongso. Jack. Gitu kayak nyebutin Rain Rachel tuh enak ada 2 kata gitu. Kayak kalau nyebutin nama gue tuh kayak cuma Jackie Kun. Kalau gue manggilnya Jackie Kun karena
ada kunnya. Ada kunnya. Harus ada kunnya, menandakan kita bestie. Oh, kirain ada sukunnya. Enggak, Jack. Oke, Jack, by the way nih, kamu kalau ngebahas soal malam minggu, Saturday night, apa sih Saturday night ideal buat kamu tuh? Buat gua jujur Saturday night adalah yang idealnya kalau misalkan gua nggak siaran Shopaholic ya. Gua kayaknya idealnya strolling around Bandung with someone special. Apalagi kan beres hujan. Gue tapi gitu spesial gak? Aduh gimana ya Ren? Aduh. Kirain gue spesial, Jack. Nah tapi kalau buat lo Ren, buat lo apa tuh? Saturday night yang ideal gitu, ngapain? Kalau gue sebenarnya akhir-akhir ini gue lagi seneng explore Bandung sih, ke tempat-tempat yang Bandung banget. Terus pastinya di tempat yang bisa foto-foto juga. Terus gue seneng banget orangnya tipikal yang kalau duduk tuh emang tempat yang cozy dan nyaman untuk gue bisa berlama-lama di situ, melakukan banyak aktivitas, mau misalnya makan atau sambil laptopan atau mungkin chat-chat sama teman, ngobrol. Jadi menurut gue tempat yang nyaman tuh bener-bener critically important. Dan ini sesuai banget sama tempat yang kita datengin di sore hari ini, karena kita tuh nggak bakal review soal tempat dan yang nggak approve by kita ya. Betul, ini kita nanti juga bakal ngasih tahu sama kamu Insaboda bukan cuma tempat dan unitnya doang tapi sampai ke makanannya juga. Yes. Dan ini pokoknya siapa tahu juga kan nanti di Kimaya Braga ini lagi punya promo menarik juga ya. Nah, apalagi kan sekarang menjelang long weekend nanti ada sempat lo bilang. Karena kan Mei ini penuh dengan libur-liburan ya. Penuh dengan segala libur, apa-apa libur gitu. Jadi nyari tempat staycation tuh udah paling pas banget menurut gua nih. Yes, apalagi di sini nggak cuma buat staycation aja, tapi kamu juga bisa makan, minuman, banyak banget pilihan menunya beserta facilities yang bisa kamu nikmatin. Mungkin kamu adalah tipikal orang yang nggak pengen pergi jauh-jauh, tapi seneng untuk sibuk dengan kegiatan-kegiatan juga. Betul. Apalagi ini ada di tengah kota, jadi menurut aku Kimaya Braga Bandung by Haris is very recommended. Betul, pasti di tengah kota banget, enak banget buat makan, buat jalan-jalan, buat semuanya pokoknya udah nyaman banget ya. Makanya jadi kamu jangan kemana-mana Insaboda karena abis ini kita bakalan ngobrolin banyak hal soal Kimaya Braga sama timnya langsung. Betul. Jadi buat detailnya pun nanti kita bakal tanyain lengkap buat kamu Insaboda. Kamu yang pengen nginep atau mungkin sekedar dinner doang atau mungkin sekedar makan doang. Pokoknya nanti kita bakal tanya-tanya full sama teman-teman dari Kimaya Bandung by Haris. Ya pasti di live from a place for you to go. Kamu lagi dengerin 105.9 Ardan lebih dari radio. Masih barengan sama Jack. Enak sore Indonesia. Dan kita masih nemenin kamu nih di Saturday night kali ini. Sore-sore yang semakin syahdu. Tadi aku udah di Kimaya Braga Bandung by Haris. Ya, aku udah bilang juga tadi sebenarnya Saturday night ideal buat aku itu di tempat yang bisa nongkrong-nongkrong. Terus bisa ngobrol lama juga. Ini dia tempat yang menurut aku paling pas. Karena di sini lo bisa nyaman banget, lo ada di tengah kota, lo bisa nyantai, lo bisa nongkrong, lo bisa nginep malah. Betul. Dan kali ini, di sesi kali ini tadi kita juga as we promised you guys, kita gak bakal ngomong berdua aja, tapi kita bakal spill tentang semua fasilitas dan hal-hal lainnya tentang Kimaya Braga Bandung by Haris. Karena kita udah barengan sama Mas Oki. Halo. Selamat sore Kak Oki. Halo Insan Muda. Gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya harus baik ya. Harus baik, insya Allah baik. Meskipun weekend kita sedang kerja dan udara yang syahdu ini. Iya, kita tetap harus kerja semangat betul. ya. Ini Mas Oki ini kalau nggak salah di sini berarti sebagai combo manager sales and marketing. Combo director sales combo and marketing. Saya banyak kombonya nih ya. Ya combo ya kayak ayam ya. Karena kenapa mungkin kok combo? Kenapa kita megang 2 properti, Kimaya Braga dan Haris Cembeluit. Menarik. Sebenarnya tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol tentang Kimaya Braga Bandung by Haris yang menurut aku ini tempatnya strategis banget juga. Tengah Terus kota banget. Bangunannya masih heritage. Ini sebenarnya mau aku tanyain Kak Oki. Sebenarnya ini tuh konsep dari Kimaya Braga ini hotel yang kayak gimana sih Kak Oki? Oke. Kalau secara konsep kita punya building itu heritage karena building ini adalah dulu pada zaman masa kolonial Belanda itu kita di fasad bagian depannya sampai lobby itu ini namanya Wilhelmina Hotel. Wilhelmina itu adalah ratu dari Belanda dan kita dibangun pada tahun
1862. Oh, bahkan lah jauh banget ya 1862. Ya, jadi ini posisi fasad yang paling depan itu ini udah kawasan heritage, jadi tidak bisa dirubah. Tapi kita punya posisi yang paling baru itu adalah pada saat lift ke atas, ke belakang itu building baru. I see. So bagian depan sampai kurang lebih lobby lah ya. Ya, betul. Itu belum berubah sama sekali. Belum berubah sama sekali karena itu tidak boleh dirubah ya. Karena itu adalah part of heritage. Oke, pantesan tadi dari aku udah sedikit keliling-keliling lobby dan sekitar ini kerasa banget nuansa heritage-nya yang masih ngerasa kayak bangunan kolonial-kolonial. Paling direkondisi doang kali ya. Betul. Jadi diperbarui secara struktur dan lain-lainnya gitu. Karena kalau kita lihat ini kayu-kayunya masih pada kuat ya, masih pada bagus karena itu heritage. Dan untuk perubahan pun kalau ada perubahan kita harus tetap izin ke dinas terkait. Menarik loh. Ini jadi buat info lo juga nih. Ya, emang kalau ternyata bangunan-bangunan heritage tuh emang kalau misalkan ada yang mau dirubah harus izin dulu ternyata sama dinas juga. Dan ini kalau lo lihat dari depannya juga emang udah kelihatan banget kayak bangunan-bangunan zaman kolonial Belanda. Yes. I see. Nah tapi kalau ini kan kelihatannya emang bangunan-bangunan kolonial Belanda. Tapi pasti fasilitas-fasilitasnya tetap lengkap pasti juga. Lengkap dong, dan terupdate. Tetap update juga walaupun bangunannya heritage, walaupun bangunannya dari kolonial Belanda, tapi fasilitas-fasilitasnya masih update. Boleh mungkin di-spill sama Insa Muda ada fasilitas-fasilitas apa aja sih? Untuk di Kimaya Braga ini kita punya total kamar di 193 kamar dengan berbagai macam tipe dari mulai klasik sampai suite. Terutama untuk di daerah Braga ini yang mau jalan-jalan sama keluarga kita punya family suite. Jadi tidak perlu untuk ngambil 2 kamar dan tidak terpisahkan dengan anak-anaknya tinggal ngambil family suite. Itu adalah salah satu fasilitas dari kamar kita. Kita juga punya 9 meeting room. Dan juga untuk kolam renang kita ada di rooftop. Kita punya 1 restoran dan 1 untuk lounge. Atau enggak kita bisa ada Coconut Cafe dan Kimaya Cafe. Kalau Kimaya Cafe kita di depan kita, biasanya kita pakai buat outdoor, cuman kebetulan hari ini kita hujan. Kalau Coconut kita ada di lantai 2. Jadi buat insan muda kalau mau bikin acara itu bisa di 2 tempat sekaligus. Seru. Ini tuh dari luar sebenarnya kelihatannya kecil tapi ternyata dalamnya banyak banget juga. Iya. Dan salah satu tambahan yang tidak ada di area Braga ini adalah kita punya building parkir sendiri. Iya benar. Ya, karena kalau bisa, mau nginap di Braga, parkirnya kayak gimana? Jangan khawatir, karena untuk di Kimaya Braga ini kita punya building parkir sendiri, bisa cover sampai 150 mobil. Wah, ini di area yang ke belakang ini ya? Betul. Jujur gue expect-nya tuh kayak, nih kalau lu lihat dari depan lu tuh akan ngeliatnya kayak, ini hotel kayaknya gede-gede amat deh gitu. Kayaknya mungkin kamarnya sedikit deh. Tapi pas lu masuk Insa Muda ada 100 lebih kamar di sini ternyata ya. Dan bahkan ada suite-nya juga gitu. Iya, betul. Oke, tadi sebenarnya aku kepo nih ngebahas soal family suite. Ini kan sesuatu yang spesial juga nih dibandingin tempat-tempat lain. Ini kurang lebih tuh bisa buat berapa orang sih? Kalau itu untuk family suite kita untuk 4 orang. Jadi untuk orang tuanya dan 2 anak gitu. Pas banget lah ya buat family gitu ya. Karena 2 anak lebih baik. Sambil campaign juga ya. 2 anak cukup. Oke. Menarik. Nah kalau untuk tadi ada type roomnya juga macam-macam itu kira-kira start from berapa tuh Kak? Harga kita mulai dari 760 start from ya. Tapi kita sesuai dengan season gitu. Cuman kalau pengen ada pengen ada promo, kita bisa langsung ke websitenya kita, Discovery ASR. Karena Kimaya Braga ini adalah Manage of Ascot. Ascot. Ya, jadi nanti kita masuk ke Discovery ASR, apply as a member, nanti banyak additional tambahan. Dan untuk di bulan ini, kita lagi ada promo juga untuk stay 24 jam. Itu tuh yang dicari-cari orang-orang tuh. Kayaknya 24 jam jadi check in malam, check outnya juga malam. Gitu. Karena kan ini di Braga mereka pengennya keliling-keliling, pengennya jalan-jalan, kulineran gitu ya. Di sini kan dekat banget tuh pokoknya sama segala macam wisata lah ya. Betul. Orang mau ke Bandung pasti nyarinya Braga ya. Betul. Kayak kemarin hashtagnya orang lebaran seluruh Indonesia ke Braga. Dan kita ini posisinya persis ada di Jalan Braga. Tepatnya Braga nomor 8 nih. Betul. Yes, ini kalau misalkan lo dari sini ke Braga aja bisa jalan kaki gitu ya. Dan gak harus ngas-ngos kayak Rain tadi. Aku tadi jalan dari ujung sana.
Iya, dan benefit tambahan juga ketika kalau weekend, kalau ada Braga Beken kan itu jalan ditutup ya. Iya, dan kalau Kimaya Braga aman buat kendaraan. Aman, karena jalannya nggak ditutup ya. Betul, ini bukan di bagian Jalan Braga yang Braga Beken ya. Ya, betul. Jadi aman banget kalau misalkan kau bawa kendaraan masuk gitu. Dan tadi balik lagi parkirnya juga punya building parkir sendiri ya. Betul. I see. Nah, ini berarti kalau misalkan dari Koge sendiri, kalau misalkan ngerekomendasiin Insan Muda buat datang ke sini, ini ada tempat wisata daerah sini tuh emang sebenarnya ada apa aja sih yang kayak kalau misalkan dari Kimaya ini dekat banget gitu, kayak yang bisa didatengin tuh ada apa aja kira-kira? Oke, yang pasti ini adalah untuk Braga, daerah Braga itu kan udah pasti kuliner ya. Terus ada Gedung Merdeka tinggal jalan kaki juga. Untuk night life-nya juga di daerah Braga banyak juga, tinggal jalan kaki juga. Selain itu mungkin dari Insan Muda yang mau ngadain acara kayak pernikahan, Sweet Seventeen, itu bisa di tempat kita juga. Arisan yang seperti itu. Dan bahkan kita pun ada kids activity juga. Untuk besok kita ada kids cooking class, kita kerjasama dengan salah satu aktivitas dari anak-anak juga kegiatan di luar hotel. Gitu. Oke, menarik. Nah, info-info ini tuh bisa dicek-cek di mana sih? Oke, kalau mau cek seluruh aktivitas, ada harga dan beberapa promotionnya juga bisa dicek di Kimaya Bandung di Instagramnya. Atau enggak kita punya channel YouTube juga di Kimaya Braga. Iya, karena di situ kadang banyak informasi-informasi tentang makanan, bagaimana untuk mengolah makanan, tentang hotel, itu ada di sana semuanya. Oke, berarti ini salah satu hotel yang emang melek banget soal sosmed ya. Even sampai YouTube-nya aja ada. Pokoknya diceki-ceki aja terus. Tadi juga sebenarnya udah di-mention sama Kak Oki banyak banget aktivitas yang bisa kamu adain atau kamu ikutin ya dari Kimaya Bandung. Mungkin aku juga penasaran nih mewakili Insan Muda. Kalau misalnya Insan Muda mau datang ke sini mau makan aja atau mungkin pengen menggunakan fasilitas swimming poolnya gitu, apakah harus nginep juga atau boleh datang aja? Kalau untuk makan aja daripada di Braga susah cari parkir ya, mending langsung ke Kimaya Braga aja. Kita lagi ada promo every weekday itu adalah sate-satean sama pecel-pecelan. Kalau weekend kita ada Taste of Tiongkok. Nanti kita coba untuk Taste of Tiongkok kita every weekend. Itu ada live musik juga. Gitu. Itu every weekend ada live music juga? Ada live musik juga. Jam berapa itu Kak Oki? Kita mulai dari jam 6:30. Itu di mana tuh, di rooftop? Persis di depan di Kimaya Cafe ini. Jadi sambil melihat pemandangan Braga, aktivitas Braga, menikmati cuaca Bandung. Betul. Dan semoga juga berarti ini nanti kita udah dimasuk jam 5, hujannya udah reda ya. Jadi kita bisa keliling-keliling juga di depan. Iya. Setuju. Oke, jadi Insan Muda bisa datang ke sini kalau misalnya mau nongkrong aja. Boleh. Mau makan aja. Tadi ada Kimaya Coffee sama satu lagi Coconut. Ada Kimaya Cafe dan Coconut di cafe di lantai 2 kita. Di lantai 2 juga. Tapi kalau misalnya ada Insan Muda nih yang mau ngadain meeting, arisan atau di meeting room, mereka nggak nginep mau menggunakan fasilitas meeting roomnya, apakah bisa? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi meeting room kita itu bisa banyak banget untuk digunakan aktivitasnya. Bisa buat wedding, birthday, acara-acara sosial event, gala dinner. Dan untuk mungkin Insan Muda yang butuh untuk acara aktivitas di luar, itu bisa di tempat kita juga. Karena kita ada area parkir yang kita bisa pakai aktivitas. Salah satunya yang tahun kemarin ada konser salah satu musik di Bandung yang sangat besar itu, acaranya di tempat kita juga. Itu di outdoor area di belakang? Ya betul, ada di lantai 4. I see. Oh itu seru-seru banget. Menarik. Berarti kalau misalkan Insan Muda ada yang pengen bikin acara-acara kayak gitu juga, itu bisa dihubunginnya kemana tuh berarti? Boleh, nanti bisa langsung hubungin langsung ke Instagram kita aja di Kimaya Bandung. Gitu. Nanti kita assist semuanya, ada kebutuhan, Insan Muda butuhnya apa aja, selama kita bisa cover, akan kita cover semuanya. Asiknya, asik. Jack, tanyain yang biasanya ditunggu-tunggu Insan Muda nih. Ini kita pengen nanya-nanya seputar promo pasti. Nah kalau di bulan-bulan kayak gini kan lagi banyak banget long weekend, lagi banyak banget libur. Which means Insan Muda lagi pengen banget liburan, relax, atau sekedar staycation juga yang emang tinggal di Bandung, atau ada yang dari luar Bandung baru sampai Bandung juga. Kalau promo-promo di bulan-bulan ini ada nggak sih? Untuk promo-promo itu adalah salah satunya yang tadi kita sampaikan itu adalah stay untuk 24 jam. Dan untuk yang punya member akan ada additional tambahan diskon itu
untuk di kamarnya. Dan untuk food and beverage-nya ada di 15%. Dan kita lagi ada promo juga 30 Beyond, itu adalah salah satu promo kita ulang tahun manajemen Ascot yang ke-30. Kita ada dapat tambahan diskon untuk foodnya di menu selection di 30%. Wow. Banjir diskon lagi ini. banyak banget ya. Lagi banyak banget ya. Lu bisa jadi member. Berarti ada member juga. Yes, membernya kita apply bukan hanya di Kimaya saja, tapi untuk di worldwide. Jadi untuk di Ascot, Ascot Indonesia, Ascot di Singapura, di Malaysia, di Europe, di Jepang. Jadi kalau misalnya Insan Muda mau udah punya membernya, tinggal apply aja. Itu tidak perlu bayar, hanya masukkan email saja. Nanti kalau mau jadi membernya kita bisa bantu. Nanti untuk mendapatkan diskonnya bisa di seluruh dunia. Dan poinnya pun bisa langsung digunakan. Wih, aku mau deh dibantu untuk membership sekarang kayaknya. ini karena member jadi banyak juga keuntungan-keuntungannya. Diskon juga, segala macam poin-poin juga. Betul. Jadi si membernya itu kan bukan hanya berlakunya untuk satu properti, tapi untuk properti seluruh dunia. Oke. Cocok banget buat yang mau traveling ya Bang ya. Betul, setuju nih. Ya udah Kak Oki, ini last but not least, boleh banget diajakin langsung aja Insan Muda yang mungkin lagi liburan di Bandung nih, atau mungkin warga Bandung yang mau staycation di sini untuk langsung datang ke Kimaya Bandung. Oke, untuk Insan Muda kalau lagi cari hotel di Bandung nggak perlu cari susah-susah atau enggak cari aja keywordnya hotel di Braga, pasti akan yang muncul adalah yang harus terpilih paling utama adalah di Kimaya Braga. Karena yang tadi saya bilang mudah untuk parkir, mudah untuk akses dan mudah untuk keluarga atau enggak untuk acara pribadi sendiri. Nanti bisa dilihat aja langsung di YouTube kita Kimaya Braga atau enggak langsung ke Instagram kita di Kimaya Bandung. Itu dia lengkap udah banget makanya tuh. langsung aja datang ke sini ke Jalan Braga nomor 8 di Kimaya Braga Bandung by Haris. And once again, thank you so much Kak Oki. Thank you. Terima kasih Aku banyak, jadi semakin Mas tertarik Oki. untuk nginep di sini kali ya. Pasti karena tengah kota banget kan trainnya. Oke, and don't worry karena kita abis ini bakal spill. Tadi kan udah tentang fasilitas hotel. Ini kira-kira kurang apa sih tadi Kita kita? abis ini bakal bahas seputar makanan. Yang paling seru nih Ensa Muda. Lebih seru lagi dan makanya kamu pantengin terus aja sampai jam 6 sore nanti pasti jadi live A from place for you to go. Oke, boleh. 100. Dan lebih dari radio. Yes, Ensa Muda masih bareng sama Jack. And also ada Rachel here. Dan kali ini kita udah pindah ke tempat yang lebih aromanya lebih harum. Karena ini pasti pindah tempat sini udah banyak banget makanan-makanan yang di sini. Iya, ke meja makan nih kita pindahnya ya Jack ya. Makin lapar jam segini. Ini adalah tepat banget nih. Dan sekarang kita gak coba berdua ya. Kita udah barengan sama ini di balik makanan-makanan ini. Yang membuatnya yang memprakarsai. Jadi mungkin boleh dulu kenalan sama Ensa Muda, ini ada siapa aja nih Chef? Boleh, halo. Selamat sore semuanya. Nama saya Atus Asmara, saya sebagai sous chef di Kimaya Braga Bandung ini. Halo Chef Atos. Chef Atos, dan juga ada siapa lagi? Selamat sore, saya dengan Erwin, FNB Supervisor di Kimaya. Oke, ini ada Kak Erwin juga. Langsung aja nih kita tanya-tanya. Tadi sebenarnya kita udah nggak kuat banget untuk nyicipin makanan-makanan yang ada di depan ini. Tapi sebenarnya sebelumnya kita mau nanya dulu, kalau Kimaya Bandung ini tuh makanan-makanannya seperti apa aja sih? Bisa digambarin nih. Kalau digambarin mah gimana kebutuhan pasar di sini sih sebenarnya, tapi balik lagi kita tuh naikin menu Nusantara sih. Kebanyakannya hampir 60% menu di ala carte kita tuh adalah menu Nusantara. Wah, itu ada reason tersendirinya nggak? Kenapa milihnya 60% menu Nusantara? Ada sih, karena kan rata-rata di surrounding sini, apalagi di Central City sini, di tengah kota ini kan pasti banyak yang nyarinya tuh menu-menu Nusantara ya, Indonesia. Nah kita makanya naikin menu Nusantara dulu. Dan mungkin ada beberapa turis-turis yang emang dari luar negeri juga. Betul, ya kita kan bisa memperkenalkan menu Nusantara kita tuh apa aja. Iya. Biasanya kayak gitu-gitu kan penasaran gitu kayak pengen menu Nusantara. Betul. Identik yang sama Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah kalau untuk menu signature-nya tuh Chef, ada apa aja sih makanannya, minumannya? Dari ya untuk hari ini, untuk hari ini. Jadi untuk saat ini saya bikinnya sih ada di sini ada iga bakar asmara. Dia tuh base-nya tuh jadi kayak pakai bumbu marangi. Iya, bumbu marangi. Jadi ada manisnya, rempahnya juga kecium, pekat, terus makannya nanti sama sambalnya yang pedas. Wah, pokoknya itu kompleks banget manis pedasnya. Terus di sini ada lagi si bebek rempah. Bebek rempahnya kita bebek
braise dulu atau diungkep dulu dengan beberapa rempah. Terus nanti kita tabur di sini ada yang namanya kremesan. Nah kremesannya beda. Apa Kremesannya bedanya? kita pakai base-nya dari lengkuas sama serai. Biasanya yang kalau digoreng orang kering. kelapa kali ya. Iya, biasanya serundeng kan. Iya. Nah ini kita pakai rempahnya itu dari lengkuas sama serai. Nah bedanya apa tuh rasanya gimana? Biasanya lebih ke gurih lagi sih. Oh. Ya naikin rasa Makin gurihnya. kompleks lagi rasanya. Betul Yes, banget. yes, yes, Ya yes. kan Menarik biasanya nih. orang-orang Makin tasteful Nusantara tuh tastefulnya kan ke Aha. gurih kan. Iya, Iya. iya, iya, iya. Terus selanjutnya ini ada menu pindangan iga. Pindangan Oke. iga. Pindangan Gimana iga. rasanya, Ini Chef? rasanya manisnya ada, Aha. asemnya ada, pedesnya Aha. ada, Oke. asinnya, gurihnya semuanya itu komplek banget. Ya, apalagi ditambah dengan nasi ulam. Oh. Ya, nah nasi ulam ini baru kita kasih kelapa. Oke. Ya, nanti Oke. si gurihnya ngambil dari sini. Oh, nasi ulam ini tuh beda, yang beda dari nasi-nasi biasanya apa sih, Chef? Ya, nasi ditambahin serundeng kelapa. Oh, serundeng kelapa. Nah, serundeng kelapanya tuh udah dibumbuin pakai kunyit, Oh, pakai cabai, I see. semuanya udah pokoknya Kayak tasteful rasa lah ya kayak rasa. Penuh rasa Gak seperti main-main lah kehidupan. sama rempahnya pokoknya. Oke. Harus dicoba. Menarik. Coba. Oke. Oke, Kalau selain- ini nih yang manis-manisnya nih. Nah ini yang manis-manisnya ini favorit juga sih di sini signature juga ya orang-orang kesini pasti nemuin terus yang namanya roti maung. Roti mau. Sebenarnya kenapa ada roti maung ya biar Biar Menggigit benar-benar rasanya. menggigit banget rasanya ya. Ini tuh sebenarnya cranberry cheese. Oh. Ya cranberry cheese bread ya base-nya tuh pakai sourdough. Oh, Ya, yang lagi sourdough. ngetren banget semua Iya, orang lagi iya. pengen Ya, coba terus bikin. ada nih. cranberries-nya, ada cheese-nya sama chia seed. I Nah, see. si base rotinya sendiri itu kita pakai starter yang diternak. Jadi dibikin dulu starter basah, Aha. baru kita bisa mixing sama adonan-adonan si Oh, tepungnya. I Ya, see. itu 3 hari biasanya. Wih, bikin starter. itu saking spesialnya ya Iya, Chef ya. betul banget. Ya, Oke. terus kita juga di sini selanjutnya ada apple croissant. Apple Ya. croissant. Jadi Oke. apple croissant dia tuh jadi bagian luarnya tuh dia kayak croissant, crispy croissant, tapi dalamnya kayak apple pie. Oh. Ya, jadi sebenarnya ini terinspirasinya dari apple pie sih. I Cuman see. pengen dibikin crispy jadi kita pakai base-nya pakai si croissant base gitu. Jadi Oh, nanti ada I kriuknya see. terus di dalamnya tiba-tiba ada rasa manis sama citrus dari si apelnya. Ya, kita apelnya pakai apel Malang. Oh. Pakai apel Pakai Malang. Malang, iya. Gokil, Jadi biar gokil, rasa gokil. asam manisnya itu komplek. Wih, Oh, nah ini tapi menarik nih. ini kan dari sekian banyak makanan yang ada di sini. Kalau misalkan personal favorite dari Kak Erwin dan juga chef, mungkin kalau bisa milih cuma satu makanan di sini, memilihnya makanan apa nih? Ini sih menu favorit saya mah Oh, pasti iya. iga bakar Iga asmara. bakar Iga bakar. Sesuai nama saya. Sesuai dengan nama chefnya. Sesuai nama saya iga bakar asmara. Ya. Apa favorite yang ini? Ya mungkin karena kan waktu bikinnya tuh udah kan apa ya dipikirin gitu gimana ya buat naikin menu iga nih kan biasanya cuma kayak sebenarnya kan kalau iga paling di sup paling dibakar Iya. pakai kecap doang atau enggak di bumbu pakai Simple kacang gitu simple. ya. Cuman saya mikir oh yaudah kita bikin marangi aja dibikinin bumbu marangi terus dibikin namanya nggak mungkin kan kalau misalkan iga bakar marangi. Iya, iya, iya. Udahlah nama saya aja dimasukin jadi iga bakar asmara. Oke, menarik banget. Kalau Kak Erwin nih, Iya. favorit yang mana? Lebih ke pindangan sih. Pindangan, kenapa tuh pindangan? After taste-nya ini lebih ke asam, manis, agak sedikit pedas juga tapi nggak terlalu pedas juga. Oke. Jadi pas lah dengan nasi ulam, cocok banget kalau di. Jadi emang Betul. Betul. Karena ini signature juga dari eksekutif chef kita nih, Chef Tony. Itu beliau yang create dengan Chef Atus collaboration, jadi lebih nendang lah untuk Wih, lebih nendang nih. Kalau ada yang mau ngikutin menunya boleh ada di websitenya Kimaya. Betul. Bagi-bagi Resipi resep ini? semuanya ada bagi-bagi resep. Wah, ini gokil banget. Coba ada yang mau Ah. ngikutin. Ah, Iya. Ya. Kalau ada yang mau ngikutin boleh. boleh nanti kita janji ya. Biasanya beda tangan juga beda rasa. Beda tangan, beda rasa. Betul. Oke, ini di sini juga ada Kak Erwin sebagai food beverage manager. Supervisor. Oke, sebenarnya aku mau nanya juga kan tadi kita udah ngebahas soal beberapa menu signature nih banyaknya dari Nusantara. Tapi sebenarnya nih di baliknya untuk menentukan menu-menu yang ada di Kimaya ini, terus kemudian menentukan mana aja menu yang perlu di-develop itu seperti apa sih Kak? Kita biasanya dari segmen pasar dulu ya. Oke. Mayority kan di sini semuanya banyaknya
tamu Belanda, tamu Polandia, yang notabene untuk masyarakat Western mereka sudah biasa ya. Tapi ketika ada menu autentikasi dari si Nusantara ini, mereka akan something expectation mungkin ya, karena mereka si Nusantara ini kan herbsnya tuh kental ya. Kayak India kan punya arenya, cuman kalau di kita tuh lebih kompleks, lebih dari segi si rasanya juga kan lebih kaya ya. Aromatically sih sebenarnya. Dan jadi rempahnya itu nggak terlalu mencolok kayak kari gitu kan. Betul. Nah betul. Tetap tasteful. Betul. Dan banyaknya sih mereka memorable sih makan di sini ya. Iya. Karena ada repeating, kadang-kadang berapa tahun sekali mereka datang lagi sini. Kalau kita seminggu sekali gimana? Seminggu sekali gimana boleh kan datang ke sini kan? Oke, jadi datang karena banyak turis-turis dari mancanegara yang datang ke sini. Akhirnya kita juga berusaha memperkenalkan makanan-makanan Nusantara ya. Nusantara. Kita nggak kalah sih menu dengan menu boleh nanti kita coba langsung ya. Dan di sini kan juga ada 2 tempat ya, berarti di depan yang outdoornya itu ada Kimaya Cafe dan di atas itu Coconut Resto. Oke, itu bedanya apakah menunya sama, beda atau hanya posisinya aja? Tempatnya aja mungkin gitu atau gimana? Betul, kalau dari segi menu kurang lebih sama nih. Cuman kita memang ada sedikit beda konsep di weekend. Oke. Di weekday juga kita ada juga tetap jualan food truck dengan menu-menu FB promotionnya. Oke. Gitu ya. Kalau terutama di Jumat Sabtu kita ada Tes of Tiongkok yang udah jadi signature juga di kita nih. Ini ada live musik sempat juga. Sempat juga tadi nih tes. Betul. Tes Di of hari Tiongkok. Jumat dan Sabtu kita ada live musik juga di kita. Dan itu juga termasuk signature sih di kita. Oke. Hari ini juga akan ada Tes of Tiongkok. Betul, ada live musik juga. Oke, kalau Taste of Tiongkok itu menu-menunya apa aja? Boleh dong. Nah kalau untuk Taste of Tiongkok itu kita menunya lebih ke Chinese sih. Ya karena kan sebenarnya signaturnya tuh ada di Peking duck sama di si dimsumnya. Dan sebenarnya tuh di harga 150.000 itu udah ada appetizer, dessert, main course, snack, soup, sampai ada si carving Peking duck gitu. Jadi nanti kalian tinggal keliling, udah kecium aromanya, udah mulai lapar, udah tuh. Pokoknya udahlah 150.000 udah itu menu. Udah worth it banget ya. Karena itu mulai dari appetizer, main course, bahkan sampai snacknya juga ada di sini. Iya, di situ. Betul. Oke, menarik. Ini dari tadi kita ngebahas makanannya aja. Aku sebenarnya kepo juga kalau minumannya tuh ada minuman signature apa aja. Boleh, kalau untuk minumannya. Oke, boleh. Kita kebetulan ada Turkish Coffee ini. Oke. Jadi something unik pada saat metode prosesnya. Di hotel lain biasanya kan ada sih beberapa hotel yang sebetulnya ini full Arabica. Semua jenis kafenya. Cuman di kita ini lebih banyak untuk choicesnya, jadi ada 9 pilihan. Full Arabica dengan masing-masing after taste-nya itu beda-beda. Tapi kita nonjolin tetap Nusantara. Cuman tekniknya teknik Turkis. Tapi beans-nya beans asli Indonesia. Beans asli Indonesia. Dari untuk melestarikan ya. Betul, dari segi si equipment-nya pun kita ngadop dari Turkis. Jadi ada choppernya, chopper Turkisnya, ada ibriknya juga namanya ibrik. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, kenapa akhirnya dipilih teknik Turki nih? Teknik Turkis itu kita menggunakan pasir untuk pemanasnya dengan menggunakan chopper Turkisnya. Jadi si aromatik dan si kremanya itu mereka lebih keluar. Berbeda kayak tubruk kan tinggal aduk, kremanya pun akan tipis. Tapi kalau Turkis itu lebih tebal, flavornya juga lebih keluar. Gitu. Harus dicoba. Harus coba. Nanti kita lihat juga nih caranya gimana. Di breakfast pun kita buka open. Kita display juga ada untuk varian. Breakfast. Itu sudah include dengan breakfast juga. Nah 9 varian itu tuh berarti yang bedain apa beansnya kah? Iya beansnya. Betul. Beans kita dari mulai Jawa Barat, dari Bali juga kita ada, dari Sumatera juga kita ada, Sulawesi juga kita ada. Gitu. Banyak banget ya emang tapi. Ini jadi gak sabar cobain semuanya ya Jack. Tapi nih aku juga sebenarnya mau nanya, sebenarnya insan muda kalau mau makan minum di sini tuh
harus bawa berapa biar kira-kira nih biar kayak kenyang, nyaman, pokoknya udah bisa nyobain makanan-makanan yang enak-enak dari Kimaya ini. Untuk rate kita dari 50 juga udah bisa sih. Starting 50 udah oke. Affordable banget soalnya harganya. Sangat-sangat affordable untuk hotel nih. Jadi mematahkan stigma kalau makan di hotel tuh pasti harus bawa duit. Betul, gitu ya. betul. Kita enggak. Kita starting 50, malahan minuman dari starting 30 kita ada. Gokil. Udah bisa nongkrong di hotel. Iya. Di hotel aja lu bisa nongkrong dengan modal di bawah 50.000 tuh udah gokil sih. Betul, kayak kopi juga kan kita kebetulan ada juga nih Pak Dewi kebetulan lagi ada juga. Dia juga salah satu juara juga untuk kopi. Jadi boleh dicoba juga. Boleh terus dong. Dia salah satu champion juga di ajang. Nah cuma mungkin kalau mau yang kenyang banget tadi yang Taste of Tiongkok. Betul, di Jumat dan weekend Sabtu. 150 lu udah bisa all you can eat semuanya, appetizer, main course. Itu gokil sih, ntar kita cobain juga kan. Oke, kita cobain juga. Dan dimsum juga kalau nggak salah. Betul. Ini pokoknya dari sekian banyak menu yang di sini juga mungkin ada promo-promo juga kan kalau tadi sempat kita bahasnya promo roomnya nih. Tapi kalau makanan-makanan sendiri itu ada promo-promonya nggak sih yang bisa di-share sama Insan Muda nih? Oh ada, kebetulan kita lagi ada mandatory juga dari Ascot juga. Jadi ada 30 Bayans itu dari April sampai Desember. Untuk menu signature kita ada diskon 30%. Asik sekali. Oh itu untuk menu signature ini ya? Termasuk dengan Turkish juga. Turkish coffee juga. Ini Turkish ya? Iya betul, itu Turkishnya. Ini boleh dicoba. Oke. 30% mandatory dari April sampai Desember. Desember, betul. Oke, luar biasa. Kita masih punya berapa bulan untuk bolak-balik ke sini, Jack? Boleh, tiap hari juga boleh. Tiap hari juga boleh. Oke, menarik. Terus ada apa lagi nih yang spesial? Kita kalau membership kita ada juga. Oke. ASR juga itu di 20% untuk spending. Dan itu bisa dipakai double berarti? Gimana? Boleh. Boleh, Jack. Boleh. Asal satu bill. Oke. Betul. Itu bisa dipakai di semua grup Ascot seluruh Indonesia. Oke. Menarik nih, tadi kita udah ngebahas ada menu-menu apa aja, signature menunya mulai dari makanan, minuman, terus juga promo-promonya yang menarik. Terus juga ada weekdays, ada kegiatan aktivitas apa aja. Weekend juga ternyata ada live music juga, betul. Dan mungkin boleh nih langsung diajakin aja insan mudanya untuk ikut makan di sini, minum di sini, nongkrong di sini. Iya. Oke. Boleh mau dari chef dulu? Jadi gimana nih? Oke, Chairnya dari dari saya cobain menu-menu signature dari kami. Dari 3 menu ini insya Allah pasti bikin memorable lah untuk di sini. Oke, ditunggu aja ya. Sama jangan satu lagi nih, jangan takut mahal kalau ke hotel. Cobain dulu, masuk dulu ke Kimaya. Betul. Buktiin sendiri. Kalau di Kimaya lu nggak usah khawatir soal duit lah, nggak usah khawatir soal mahal-mahal. Di sini semuanya affordable. Yes. Oke, ada tambahan lagi dari Kak Erwin? Cukup sih. Oke. Cukup. Ya ditunggu aja lah. Insan muda. Oke. Terima kasih banyak Mas Agi, thank you so much. Sama-sama, thank you. Terima kasih banyak. Nanti kita Betul, abis ini kita bakal icip-icip nih Insan Muda. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus. Karena siapa tahu kamu juga lagi nyari tempat untuk malam mingguan dengan makanan minuman yang pastinya delicioso. Betul, dan ini juga bisa jadi salah satu destinasi lo kalau misalkan mau malam mingguan, lu nggak nginep juga nggak apa-apa. Lo kesini cuma mau buat sekedar makan juga atau nongkrong juga, aman banget pokoknya di sini karena mumpung dimanfaatin aja weekendnya, dimanfaatin liburannya untuk happy dan mungkin lo bisa manfaatin juga liburan lo untuk happy nonton konser juga. Nah itu ini dia salah satunya konser tuh yang lo mungkin belum pernah rasain, yaitu nonton konser tapi rasanya jauh banget dari panggung. Ini pasti lo pernah ngerasain. Nah sekarang lu bayangin kalau misalkan lo bisa ngerasain musik dari jarak 0 meter. Lebih dekat, lebih intimate dan tanpa batas antara penonton dan juga musisi. Setelah suksesnya Super Music United Day 9 di Bandung, kolaborasi Super Music dan Helprin resmi memperkenalkan Kecil Tepe Party Jilid 3. Sebuah experience musik yang jadi antitesis dari panggung festival yang lebih personal tapi tetap penuh energi nih Insan Muda. Hadir di 3 kota, ada di Soreang, Kuningan dan juga di Garut. Dan Kuningan ini bakal jadi destinasi kedua dengan menghadirkan Rebellion Rose, The Pups, Revenge the Fate hingga 360
Dan selain itu ada juga local heroes yang siap memanaskan suasana kayak Brain Bleed, Light Inside Black, Juru Ledak, dan juga Sound of Warokuma. Jadi kamu catat aja tanggalnya besok hari Minggu 10 Mei 2026 di Open Space Galeri Kuningan. Jangan sampai kamu lewatin, rasain vibe yang lebih dekat, lebih personal, dan lebih seru di Kecil Tapi Party Jilid 3. Info lebih lengkapnya kamu bisa follow Instagram @helprin_official. Super musik Kecil Tapi Party ini rasanya super. Wih, juara banget ya, weekend emang full dengan segala keseruan huru-hara, ya, segala keseruan. Kita juga masih bakal seru-seruan juga pastinya di sini di Kibaya Braga Bandung by Haris. Dan pastinya juga kita masih bakal kamu sampai jam 6 sore nanti di live Room. A place for you to go. You're listening to 105.9 FM dan lebih dari radio. Yes, Insa Budaya masih barengan sama Jack. And also Ren Rachel, ini kita habis icip-icip parah, ini kita icip-icip jatuhnya icip-icip banyak. Banyak banget. Aduh, gimana Jack tadi apa yang lo makan tuh? Gue tadi mencoba bebek rempah. Ini kan bebek tuh identiknya sama biasanya kalau orang-orang malas makan bebek tuh karena masih ada bau-baunya, masih ada amis-amisnya. Yes. Tapi ini emang ketutupan banget sama rempahnya dan gak ada bau amis sama sekali. Rasanya juicy juga dan lembut banget, gampang makannya. Bahkan gue gak perlu pakai tangan. Biasanya gue makan bebek tuh harus banget pakai tangan. Ini tuh kayak pakai sendok dan garpu pun masih aman banget. Karena dia lembut teksturnya. Betul. Udah bener-bener terus gampang tender ya. juga gitu dan bener tadi kan kalau biasanya orang-orang kan pakai serundeng, ini tuh kayak tadi pakai rempah apa namanya? Pakai rempahnya itulah pokoknya ya. Karena gue inget lengkuas, Oh lengkuas. Jadi lengkuas itu katanya ngebuat rasanya yang lebih tasty, asin, gurih. Dan itu dicampurin pakai nasinya juga, the best banget. The best banget ya. Kalau lu Rain, tadi lu cobain apa? Kalau gue nyobain ini kesukaannya Chef Atos, yaitu iga bakar asmara. Biar gue penuh asmara malam minggunya kali-kali ya. Tapi ini enak banget karena dia tadi main flavor itu rasa-rasa marangi. Manis, betul, gurih, ada gurihnya gitu ya. juga, terus pakai sambal yang menurut gue ini bener-bener menghipnotis banget. Oh iya. Sampai tadi aku gak ngerasa tuh meler saking kayak maknyusnya banget. Pokoknya ini menurut gue best approve. Gue juga nyobain tadi sambalnya. Iya, dan yang lebih bestnya lagi, tadi tuh gue nyobain dessert cranberry cheese sourdough itu enak banget, Jack. Wah itu menarik. Itu kalau kata Rain tadi itu adalah sourdough terenak di dunia yang pernah Rain makan. Apalagi tapi yang Rain makan baru sourdough ini buatan sendiri katanya. Enggak gitu. Gue udah cobain semua sourdough yang ada di Bandung, gue cobain karena gue waktu itu pengen membuat yang paling enak dan menurut gue dibandingin sourdough lain punya gue paling enak sampai akhirnya gue menemukan sourdough ini kalah punya gue. Sourdough Kimaya karena ini kalau nggak salah kan biasanya kalau sourdough kan orang-orang cuma 2 hari. 2 hari kan? Gue 2 hari, kalau di sini 3 hari gitu dipelihara. Iya, keren. Terus juga tadi gue nyobain dessert apple pie-nya. Ini ada rasa cinnamonnya juga, dia sebenarnya croissant gitu and it's very 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 delicioso karena menurut aku teksturnya juga juicy, apple-nya nggak too much and cinnamonnya taste perfectly. Pokoknya enak banget lah. Parah. Dan tadi gue juga sempat nyobain kopinya. Yang tadi kita diobain juga. Gimana tuh rasanya, Jack? Ini kopinya juga Turkish banget ya? Itu Turkish banget, parah. Ini emang, ini mungkin menjadi tasteful yang cukup berbeda juga. Karena makan kopi kan setiap penyajiannya kalau beda rasanya juga akan jadi beda. Dan ini rasanya jadi keluar banget kopinya. Ya lu bisa ngerasain Turkish coffee ini. Terus tadi juga ada pindangan iga Palembang yang rasanya enak banget. Isul coba dong dijelasin Sal nih. Kira-kira ini rasanya dari yang lu cobain tadi, apa yang lo bisa gambarin dari makanan itu? Oke, terima kasih. Iya mantap. Dah gak jadi ah. Iya jangan. Nih kalau buat kuahnya sendiri, yang gue rasa tuh dia benar-benar bisa maduin antara asin, manis sama asem. Tapi ada sedikit spice-nya gitu. Lu tuh jadi kayak walaupun misalkan buat orang yang gak suka pedes, menurut gue ini cuman sebagai aksen tipis aja kayak gitu. Nah jadi yang bikin lebih boldnya adalah ketika dagingnya udah kena kuah. Jadi ngeresep banget tuh bumbunya. Dagingnya dibilang terlalu alot enggak, pas empuk gitu. Karena menurut gue iga yang enak tuh ketika lu bisa ngunyah beberapa kali nggak yang langsung hancur gitu. Jadi lu masih enjoy gitu. Gitu sih, enak. Mantap. Nah ini jujur gue juga setelah makan ini karena kekenyangan jadinya ngantuk jadi pengen nginep.
Sumpah gue apa tapi, aja di Kimaya. Betul-betul karena kan ini long weekend juga pasti bawaannya pengen jalan-jalan, nginep-nginep, staycation. Dan buat kamu juga yang mungkin dari luar Bandung nih pengen jalan-jalan ke Bandung. Terus mungkin kamu juga lagi cari mobil keluarga yang nyaman tapi tetap modern dan hemat. Sekarang waktunya kamu kenalan langsung sama mobil baru dari Wuling. Setelah resmi diluncurkan di Jakarta, Wuling Action akhirnya hadir nih di Bandung. Dan kamu bisa lihat langsung unitnya di Trans Studio Mall Bandung mulai dari tanggal 6 sampai 10 Mei 2026. Nah, Wuling Action ini tuh SUV keluarga 7-seater yang fleksibel, terus juga tersedia dalam pilihan EV and plug-in hybrid. Jadi bukan cuma nyaman buat keluarga, tapi juga lebih efisien dan punya fitur keselamatan yang canggih. Dan ini juga mengusung semangat exploring family journey. Wuling Action dilengkapi teknologi terbaru seperti Link Power, Hybrid System, Link OS, sampai Magic Battery Pro. Lagi cari mobil keluarga yang modern, nyaman, dan tetap hemat? Pastinya Wuling Action jawabannya. Dan kamu juga bisa nikmatin nih harga early bird khusus Bandung. Ini ada EV CE yang harganya 393,5 juta aja. Terus juga ada Wuling EV iX atau EX, ini harganya cuma 463,5 juta. Dan juga ada PHEV CE, ini harganya 452 juta. Dan yang terakhir nih ada PHEV EX yang harganya 502 juta. Dan plus bonus gratis perawatan berkala hingga 3 tahun. Atau 35.000 kilometer. Nah, untuk EV ini 3 tahun atau 27,500 kilometer. Pastinya itu untuk PHEV. Jadi yuk langsung aja datang ke Trans Studio Mall Bandung sebelum 10 Mei 2026. Dan kamu bisa lihat unitnya, cobain test drive dan rasain sendiri kenyamanannya. Wuling Action, exploring family journeys. Yain, Samuda, ini bisa jadi salah satu pilihan lo juga untuk berlibur di kota Bandung yang di tengah-tengah kemacetan kayak gini. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu di tengah-tengah kemacetan kota Bandung. Apalagi ini kelihatan juga kan hujan udah mulai reda. Jadi pasti orang-orang udah pada mulai keluar lagi. Dan tapi di Braga kelihatan so far sih masih aman aja. Mungkin karena beken kali ya, karena Braga beken ya. Braga bebas kendaraan. Tapi kita lihat-lihat akan seberapa makin syahdu lagi nih. Tadi kan kalau Bandung ketika hujan, estetik Bandung abis hujan lebih estetik makin lagi. Estetik. Apalagi kalau kita di Kimaya Braga. Betul. Nah di outdoor nanti kita sebentar lagi juga bakal nih icip-icip versi ini adalah all you can eat. Taste of Tiongkok. Nah itu dia, mungkin kamu juga pengen nih makan all you can eat di sini sambil ngerasain cuisine dari makanan-makanan Chinese food. Betul. Mending kamu langsung aja merapat nih ke Kimaya Braga Bandung. by Haris. Yoi, kalau gitu kita masih bakal nemenin kamu yang sabar nanti kita lihat-lihat dulu kita apa aja bisa kita icip-icip lagi ya. Di Food of Tiongkok ini ya. Betul. Di pastinya juga di Kimaya Braga Bandung by Haris dan masih juga di live from Place for you to go. 105,9 FM dan lebih dari radio yang Samudaya masih barengan sama Jack dan juga Rain di live from a place for you to go. Ini tadi kalau kita udah icip-icip makanan-makanan ala carte-nya. Tadi yang sempat ada iga bakar asmara, tadi juga Jack sempat nyobain bebek rempah. Kali ini gue gak berhenti di sana. Ya seperti yang lo tahuin sebenarnya kalau gue suka itu emang makan, kelihatan kan dari postur tubuh. Dan sekarang gue bakal mencoba buffetnya dari Taste of Tiongkok ini dari Kimaya ya. Dan ini yang cuma ada di weekend spesial. Kita akan coba all you can eat-nya. Tadi tuh kalau gak salah ada Peking duck. Terus ada juga dimsum, ada juga yang grill-grillannya juga. Pokoknya banyak banget nih. Sebenarnya main course-nya juga ada. Jadi lu nih, kalau misalkan weekend kayak gini bingung mau kemana, makan malam di mana, di sini all you can eat cuma 150.000, lu udah bisa cobain segala macam makanan dan di hotel lagi. Lu bayangin gak sih? Di hotel bisa semurah itu, makanya lo langsung aja main-main ke Jalan Braga nomor 8 di Kimaya Braga Bandung by Haris nih Samuda. Ini Rainnya juga lagi ngambil makanan, gue juga mau menyusul Rain untuk ngambil makanan Samuda, makanya kamu tonton terus aja di 105,9 FM Arden Radio dan pasti juga di live from a place for you to go. You're listening to 105.9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes, finally
kita kembali lagi di live from Saturday night ini. Kita di Kimaya Hotel Braga, Bandung by Haris. Mantap banget ya. Jack, kita udah jujur ronde ini gue udah kedua makannya. Kalau kata produser Rizal BFT. Apa tuh? Beteng full tank. Waduh, jujur nih buat kamu yang ada di area Braga dan sekitar atau ada di Bandung, mending kamu langsung ke sini karena kita lagi di session all you can eat-nya Taste of Tiongkok. Jadi di sini tadi ada Peking duck, terus ada dimsum juga, ada grillnya juga, ada baksonya juga, ada main course-nya juga. Gue udah cobain tadi dimsum siomaynya enak. Gimana tuh review lo? Siomaynya enak banget. Terus tadi makan grill-grillannya juga enak, hakaunya juga enak. Best banget. Terus tadi dimsum gorengnya juga enak. Dan ini gue tinggal cobain dessertnya aja tuh yang cake yang tempting banget itu. Karena ini gue dessertnya juga udah 2 portion. Tadi gue bilang ini roti terenak yang pernah gue makan selain roti yang gue buat. Namanya tadi roti maung. Cranberry, iya roti maung. Tapi basically dia adalah sourdough cheese cranberry gitu. And ini best overall, semuanya best. Makanan Nusantaranya juga menurut gue approve banget semuanya. Dan ini lu juga tinggal cobain roomnya di sini karena roomnya beragam banget. Dari start from 700 ribuan kalau nggak salah tadi ya. Yes, betul. 750 ribuan, pokoknya lu udah dapetin kamar dan juga fasilitas yang oke banget pastinya di tengah kota Bandung. Betul, terus di sini juga ada family suites spesial buat kamu yang mungkin lagi pengen healing sama keluarga. Yoi, dan sekarang juga lagi ada promo 24 jam juga kan ya. Yes, betul, exactly. Di banyak banget Insa Muda lo bisa explore pokoknya di Kimaya Hotel Braga Bandung by Haris ini. Banyak banget kegiatan-kegiatannya, lu bisa dekat sama tempat wisata juga, makanan-makanannya juga approve banget. Betul. Even though kalau lu datang ke sini coba buat makan pun itu affordable banget juga. Betul, pokoknya ini adalah the best place that we can recommend you untuk weekend kamu. Betul. Kalau gitu Sambuda terima kasih banyak udah nemenin dari jam 3 sore tadi ya. Karena kerasa udah hampir jam 6 dan gak lupa juga terima kasih untuk Om Ibab. Terima kasih juga buat Kak Ijal. Dan terima kasih juga untuk Mang Odi. Yes, terima kasih juga untuk Faisal. Dan juga operator Sony Santoso Bapak Tua. Dan thank you so much juga buat Jackie Kun. Terima kasih juga untuk Rin. Yes. Kalau gitu kita jawab pamit. Saya Kalian Lovely. Bye.